Jadi kalaupun toh ada upaya menciptakan kota kosong, tentu ini ingin menciptakan satu kompetisi yang tidak seimbang. Yang kedua tentu bahaya bagi demokrasi. Kita tahu bahwa partai politik itu adalah instrumen untuk memproduksi kader-kader dan calon pemimpin bangsa di masa yang akan datang. Kalau at the end of the day-nya itu mayoritas partai politik berfungsi menjadi satu kekuatan politik, sehingga tidak melahirkan penantang, maka disitulah kemudian ancaman bagi demokrasi. Tentu sikap pemilihnya yang kritis itu akan menjadi sebuah tantangan yang tidak mudah juga buat elit partai politik yang ingin berusaha untuk memenangkan calon tunggalnya tersebut. Jawaban saya adalah saya akan menemani istri saya. Jadi enggak. Itu jawaban saya. Ya, itu pilihan-pilihan personal beliau ya. Tentu dalam kehidupan ini ada kepentingan publik, ada kepentingan personal ya. Tentu pada saatnya nanti Mas Kaisang akan mengambil keputusan pribadi. Adalah Anies akan dihadapkan pada satu dilema bahwa dia tidak punya dukungan partai politik, dan itu menunjukkan bahwa kompetisi tidak akan berlangsung di dalam pilkada DKI Jakarta. Menghitung ini tidak hanya pada hitungan pilkada, tapi juga ke depan dan sebagainya. Jadi partai politik lebih memikirkan kepentingan bangsa dan negara yang lebih besar. Jangan hanya dilihat pada pilkada DKI atau Jawa Barat, Jawa Tengah dan sebagainya, tapi seluruh pilkada. Dan yang paling penting yang disampaikan adalah ini sebuah proses yang tentu harus kita perbaiki terus agar lebih baik kita tingkatkan. Yang terakhir lagi yang perlu adalah pada akhirnya adalah siapa nanti yang terpilih memimpin Jakarta. Baik Gitu ya. Karena kekritisan masyarakat Jakarta tentu refleksinya tadi berkaitan dengan apa yang terjadi di pemilu bulan Februari lalu. Sehingga kekhawatiran yang tadi saya sampaikan gitu ya, bahwa nanti ada satu situasi yang tidak mudah gitu untuk diinginkan oleh Kim plus gitu ya untuk memenangkan calonnya, itu menurut saya juga tidak akan gampang gitu. Jadi saya di sini nggak mewakili koalisi Indonesia Maju, saya di sini mewakili PSI, dan saya rasa beliau tadi ada Pak Anies, Pak Sohibul, ada Pak Ahok dan Ibu Ida. Saya kira beliau berempat ini mempunyai kapasitas, ya nggak masalah. Nanti untuk yang kami dari PSI tunggu tanggal mainnya. Ketika tiket itu susah atau prospeknya tidak bisa berlayar, misalkan, maka kita harus bisa membuat opsi lain. Karena politik tidak dalam situasi yang sangat statis, tapi juga dinamis. Maka politik adalah seni kemungkinan, kita akan membuka opsi-opsi yang lainnya. Jika memang tiket ini tidak bisa berlayar. Dan bahwa memang ada kecurangan dimulai dari awal. Jadi sesuatu yang tidak diinginkan seharusnya dibiarkan berkompetisi sampai dia betul-betul hancur bahkan atau dikalahkan. Tapi Anies kelihatannya akan diposisikan sebagai penantang yang tidak punya dukungan itu. Karena potensi Anies untuk bertanding di DKI itu adalah potensi yang secara klasik sudah dia buktikan. Nah, kalau partai politik kemudian tidak berani mencalonkan kader mereka atau siapapun yang diusung oleh partai, ini tentu kan sangat berbahaya. Di tengah masyarakat kita yang dibatasi untuk berkompetisi, partai pun juga tidak berani memunculkan calon sebagai penantang untuk berkompetisi di Jakarta. Oleh semacam kegembiraan, apalagi semacam sportivitas di dalam pertandingan politik. Nah, kita mulai melihat gejala itu di dalam politik DKI. Dan orang akan mengingat lagi bahwa Pak Jokowi memang nggak kapok-kapoknya untuk mengendalikan demokrasi. Dan itu adalah memperburuk citra Indonesia di luar negeri. Oleh karena itu, bagi saya yang dirugikan adalah rakyat. Yang dirugikan adalah pemilih yang saya kira mereka tidak punya menu politik yang kemudian dijadikan sebagai alasan untuk bagaimana memilih pemimpin yang memiliki track record, rekam jejak, dan memiliki visi-visi besar untuk memajukan Indonesia dan Jakarta khususnya. Jadi dalam konteks itulah kemudian sebenarnya soal kota kosong ini tentu sangat tergantung bagaimana partai-partai non-Kim